Akhirnya saking semangatnya udah bablas masuk satu aliran yang ternyata saya juga tertipu di dalamnya gitu. Oh yang itu tadi yang asal kafirin orang gitu. Iya, kita pakai inisial aja karena gue kalau gini nih malas nyebutin inisialnya ISIS lah. Wow, itu kan kalau ISIS mah gila. udah tangkap loh orang kalau inisial ISIS lu. Lah kan masa ditangkap, kita justru bantu pemerintah. Iya bener. Nggak mungkin kita gimana? Tapi beneran ISIS. Lah iya bro. Lah buktinya kalau gue berani ngomong kayak gini berarti kan gue support program pemerintah. Pemerintah memberantas ini kok. Iya benar. Cecunguk ini. Kok bisa lu gabung ISIS? Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini jujur aja sebenarnya saya sudah kenal beliau ini sejak lama. Saya kenal sekali, saya pernah MC bareng, dan kalau kalian nonton konten gue yang dikasih solusi kan udah tayang, itu udah kita ngomongin gue sama beliau ini pernah MC bareng. Udah lama tuh nggak ketemu, lama. Bahkan dulu ini fakta menarik teman-teman, kita pernah mendekati satu cewek yang sama. Fakta menarik. Enggak, tapi nanti aja itu off the record aja. Soalnya orang udah married juga, Der. Serius loh? Udah. Pernah kita bahas gak dulu? Sebenarnya enggak, gue pernah jalan sama ceweknya. Terus habis itu gue ngomong kayak aku dideketin juga nih sama siapa? Ada Derry. Anjing nama tuh gue. Kenapa jadi Derry anjing gitu? Oh gila, gue penasaran lagi. Dulu nanti deh ntar kita ngomong. Orangnya udah married juga soalnya. Orangnya udah married. Nanti deh ntar kita bahas. Nah tapi yang jelas waktu itu udah lama tuh gak kontekan. Tiba-tiba beliau ini muncul di podcast gitu ya. Dan tiba-tiba hijrah. Oh gila, berat pembahasannya. Nggak, karena Der, gue baru tahu ternyata lu ex Viera, itu gue baru tahu Der. Oh iya, lu pas kita ketemu bareng waktu itu tuh High Day itu kan MC. Iya, MC High Day. Kalau nggak salah bukan pertama kali ya? Kenal pertama kali di situ nggak sih? Nggak, sebenarnya di situ. Gue tuh akrabnya sama Gofar sama Ibel kan. Iya. Yeah. Nah tiba-tiba yang kayak gue bahas dikasih solusi, gue bilang Mal ini High Day, lu ke hari ini ke bagian sore. Oke. Apa malam gitu gue lupa. Nah ini lu tandemnya karena Gofar sama Ibel nih hari ini. Lu sama Derry. Gue bilang Derry siapa? Ada penyiar Trax FM gitu. Oh ya udah aman-aman, kalau masih circle anak-anak mah aman, gue bilang gitu. Habis itu entah gue lupa, pokoknya kita pakai baju pantai aja berdua. Nah gitu. Nah di situ gue baru kenal sama lu, anjing sama Derry ternyata cocok-cocok juga ya nge-MC. Oh iya waktu itu. Deh. Bener, kalau lu atau teman-teman taunya pas gue di tahun zaman-zamannya radio, taunya gue punya radio. Karena pas waktu Viera kan 2008 berhenti 2010, gue masuk VJ MTV. Baru radio. VJ MTV lu deh. Sempet gue angkatan Boy William. Tapi kok gak terkenal? Lu tau gak fun fact-nya? Gue sampai dibecandain Daniel. Waktu itu kan mentor-mentor gue kan. Iya. Program MTV terakhir, per VJ-an terakhir dibungkus era gue. Jadi mohon maaf para legendaris dan para mentor. Dulu namanya MTV Music Box sama MTV AM After Midnight. Jadi kalau para mentor tidak bisa meneruskan tahta, VJ Daniel, Robby Purba, Ben Kasyafani, Nirina, Ari Untung naik terus nih, Jamie Aditya. Maaf, memang gagalnya waktu itu pas ratingnya hancur gara-gara terakhir program saya. Siapa aja lu Boy? Gue, Boy William, partner gue Armanda Geraldi. Iya. Gue sama dia. Program After Midnight tuh MTV AM tuh sama Armanda Geraldi. Adit Surya kapan tuh? Nah, itu sebelum gue. Oh berarti bener hancur di lu itu. Anjing, Adit Surya masih bersinar, masih berkibar. Makasih loh. Iya bener. MTV Insomnia. Iya. Adit Insomnia sama Surya Insomnia. Udah program malam. Bungkus. Abis itu masih pengen bertahan lagi bikin program. Casting lagi buka. Gue dapat program pertama. Kelar bungkus. Terakhir berdarah-darah di MTV Music Box. Gue sama VJ Eliza. VJ Eliza siapa ya? Ada pokoknya turunan India, Arab bule gitulah pokoknya. Oke. Bungkus juga. Sebenarnya gue kalau mau pembelaan programnya sama, tapi berhentinya bukan di gue. Ini kalau mau pembelaannya gini, bukan gara-gara gue. Tutupnya MTV. Terus? Karena udah rugi banget. Gara-gara setelah gue Marsha Manopo kalau nggak salah. Marsha, gara-gara lu berarti? Siapa lagi Marsha Manopo deh? Ada, lu nggak tahu drummernya anaknya Jimmy Manopo kan?
Gue salah gak sih? Ya makanya coba. Ada drummer bro, bapak lu tahu udah pasti. Aduh, Marsha Manopo ya, coba. Gua ada sinyal, kalau lu nggak ada soalnya belum gabung wifi gua lu. Kok gak ada sinyal sih di sini? Iyalah, karena ini kan apartemen, lu tahu lah. Marsha Manopo ya, coba gua cek ya. Ada artis. Siapa ini? Artis. Ya ini kan, ini yang bener yang kiri. Iya. Nah, iya bener itu drummer bro. Oh ini drummer bro. Iya, terus dia anaknya Jimmy Manopo. Jimmy Manopo lu nggak tahu juga lo? Iya Jimmy Manopo tahu, tapi gue punya anaknya. Mohon maaf Pak Jimmy dan juga Mbak Marsha Manopo, saya emang tolol nih knowledge saya nih, mohon maaf ya. Oh tuh, gitu. Jimmy Manopo versus Marsha Manopo. Tuh, ada videonya tuh. Jimmy Manopo berarti angkatannya Mus Mujiono. Oh, ini siapa lakinya ya? Suaminya ya? Yang drummer? Maksudnya suaminya tuh gimana? Enggak, ini siapa sih? Ini siapa? Iya, Marsha Manopo. Marsha Manopo tuh laki bro. Astagfirullahaladzim. Makanya gue bilang. Makanya nih. Enggak, namanya kok Marsha. Iya. Oh laki. Laki, kalau yang cewek Marsha and the Bear. Wah. Gitu jokesnya. Emang cewek Marsha itu. Oh gitu. Oh itu yang tutup gara-gara beliau nih. Ya kan karena abis itu gue lupa lagi. Waktu itu kalau nggak salah gue disuruh eksklusif di grupnya MNC lah. Terus gue nggak mau. Panjang lah ceritanya. Abis itu ya udah. Gak mau tuh karena apa nih? Maksudnya... Gak usah, lu gak usah gitu-gituin. Lu ntar panjang kesebut sama manajemennya di under MNC, gue tahu pasti arah lu. Oh, tapi lu berarti Viera itu tahun berapa? 2008? 2008. Itu belum Kevin? Apa sudah? Udah. Raka nggak? Udah Raka Kevin maksudnya? Udah. Jadi tuh Viera dulu tuh Adante dalam kurung Viera lah dulu Raisa vokalisnya. Iya sempat denger gua. Iya. Yeah. Abis itu masuk ke Musika. Abis itu Widi, Raka, Kevin, Trian, sama Dito ya siapa basisnya dulu. Udah rekaman, udah jalan, terus nggak tahu gimana cabut basisnya. Gue baru masuk additional tetap waktu itu. Udah Musika tuh ya? Iya benar Musika. Dan lagunya udah jujur lah padaku. Iya itu memang itu. Itu lu udah pasti. Gue. Aji gue nggak. Cuma rambut gue yang nggak imo sendiri. Jabrik apa berdiri? Kayak jambul gitulah di zamannya. Oke, nah keluarnya 2010. Karena VJ itu tadi. Iya, karena sebenarnya gue tahun 2005, gue kalau mau distribusin panjangin obrolannya tuh 2005 gue masuk di radio Trax. Oke. Tapi kayak penyiar SMA lah. Jadi dulu punya program namanya High School Ambassador. Jadi siaran tapi program ini anak-anak bocah-bocah lah. Iya, udah ketemu Patra nggak di situ? Oh, udahlah, mentor gue Patra. Anjing Patranya mentor lu. Patra karirnya segitu ya, Der. Sumpah. Lu Patra tuh sampai sekarang ceng-cengan kayak lu karir segitu. Lu kayaknya pendidikan lu pada bersinar semua. Iya benar. Patra mentor gue, dia kan dosen kan UI kan. Benar. Yeah. Jimmy juga produser Jimmy sama Buluk. Itu satu liting gue, satu angkatan. Iya. Jadi gue di training sama Patra di program high school itu. Pokoknya tentang anak-anak SMA lah, perwakilan dari anak-anak SMA. Gue les lagi. Tes, habis itu kepilih jadi penyiar SMA. Oke. Untuk nge-grab anak-anak kalau secara marketing tuh buat nge-grab anak-anak. Waktu itu kan Prambors bikin The Power of Putih Abu-Abu. Lawannya High School Ambassador. Kan sama-sama pada mepet ke anak-anak sekolah biar ngambil suara anak-anak sekolah. Ya, lu SMA di 82 Patra. Oh, gokil juga 82. Oke. Gue gaul banget gue, Bro. Bro, Viera, Bro, udah gaul, Bro. Iya, pada zamannya, Bro. Oke. Terus udah akhirnya lu dididik sama Patra. Trax tuh 2005, kenal sama anak-anak Viera di tahun. Nah 2008 gue lagi aktif di radio waktu itu perwakilan anak-anak SMA. Ya bukan dapat program khusus lah. Anak-anak SMA tuh kayak ngisi kekosongan aja. Di siang-siang bareng sama Semi Dita. Jadi waktu itu High School Ambassador tuh siarannya kayak masih tandem gitu, belum bisa dilepas. Nah di mentorin sama Patra, siarannya bareng sama Semi. Semi sering nggak? Iya. Semi Gen.
Ya pasti kan gue waktu itu tandeman Oh, juga iya. sama Semi kan. Iya, benar. Gen FM latihan doang tapi. Abis itu sama Dias. Semi Dias. Kan Ya, Semi Dita. Semi Dita, Semi Dias abis itu. Abis itu ya benar. Ya, programnya Semi, School Desak apa gitu nama program. Pokoknya ada school-schoolannya. Ya. Ya udah sampai 2008 ada opportunity band. Waktu itu gue kan hobi doang tuh di band. Terus ada Trian, Kevin, Raka, Widi, kita meeting di Citos. Ternyata ya udah, ayo diajak sama mereka. Gue bilang, oke. Gimana ya? Ya udah deh, gue ambil deh ngeband. Meskipun udah jalan 3 tahun aktif di radio, ada peluang band. Dari tahun 2005 itu 2008 gue ambil band. 2010 ya ada pembahasan mengenai media lagi lah. Oke. Gue bilang enggak deh kayaknya gue di sini nih. Bukan di band ya. Iya. Kayak banyak dosanya gitu ya. Itu udah panggilannya dari dulu kayaknya kagak bermusik nih, haram musik nih. Tenang, gue udah pernah Ustadz Dery Sulaiman udah pernah kesini, udah pernah bahas. Dan saya nonton yang ada merah kan belakangnya Iya, kan. sama backdropnya. Ustadz Felix Xiao pernah kesini. Ya, gua Backgroundnya nonton. ini, background masih yang baru kan Felix Xiao kan. Iya. Ya Gua makanya nonton gue video ngomongin itu. musik jadi aman lah, udah tenang aja. Ya, kalau gue kan gak bawa fatwa, kan gue bukan ustaz. Dia nggak bawa dalil, Iya. aman. Oh gitu, jadi udah menyadar tuh anjing jiwa gue bukan di sini gitu. Iya, akhirnya pas di 2010 gue balik lagi, comeback ke radio. Dan VJ-VJan itu tadi. Iya, nah VJ pas dibuka, jadi waktu itu 2 nih. Jadi gue sama anak-anak Vera tuh, sudahlah, karena lawannya kayak 2-1 bro. Ada opportunity VJ, ada opportunity penyiar radio lagi. Tapi waktu itu posisinya nggak yang kayak sekolah-sekolahan, dapat program lah. Ya. Ya gitu kan. Cuma bukan prime time waktu itu, masih siang, masih weekend gitu. Nah, mending lah daripada gue jadi penyiar tandemnya Semi. Ya kan, kayak istilahnya tandeman tuh co-host lah bahasa gampangnya gitu. Co-host ya. Ya ini kan ya host beneran ya, meskipun bukan prime time. Karena kan radio kan tahtanya 5 ya. Kalau lo mau ngukur penyiar radio ini sukses apa enggak, gajinya berapa, itu keukur dengan obrolan tanya lu siaran jam berapa dan hari apa. Ya. Nah, kastanya 5 bro. Gimana tuh? Dulu ya, ini soalnya radio ini zaman dulu glory banget nih ya. Iya. Beda sama sekarang ya. Kalau lu kan udah masuk dari ranah artis, kalau masuk di berjuang di karir radio, itu ada kastanya bro. Nah apa aja tuh? Ya, maaf ya. Ya maaf ya. Penyiar yang nomor 5 nih, keukur dari gajinya biasanya kecil. Nomor 5 tuh penyiar weekend. Oke. Weekend, udah weekend kayaknya. Pokoknya weekend aja. Yang mau denger radio weekend siapa? Ya. Nih maaf nih, gue nggak bilang semua penyiar weekend nih. Ntar gue diserang sama. Ya enggak, ini kan pendapat lu. Iya, pendapat gue. Enggak apa-apa, maksudnya pendapat harus dibalas dengan pendapat lain juga, Iya. enggak ada masalah. Terus. Abis itu naik lah kastanya. Oke. Penyiar weekdays tapi siang. Radini gitu ya dulu ya. Iya. Lu mau benturin gue sama Radini, Enggak sama lah. Anka Tama. Lu mau benturin gue gimana nih? Mentang-mentang di siaran siang. Teman saya enggak ada. Dia juga tahu Kemal bercanda, tahu anak-anak mah. Tapi emang bener sih. Radini Radini lo sama mah gue kan santai. banyakan gue kan itu kan gajinya ya. Iya, Radini tapi udah tenar lah, biarin aja Radini. Oh iya udah mah. banyak duit ya. Kalau sekarang Iya. hartanya banyakan dia pasti. Iya, pastilah Radini mah. Ini kalau bahasa gue aja kastanya. Ya. Habis itu naik penyiar prime malam. Naik Patra lagi. Tuh, Patra Joy itu dulu tuh. Joey Patra tuh. Segitu-gitu aja mentor lu tuh. Makanya kan malam kan siarannya. Malam. Malam. Ya. Stuck memang tuh takut karirnya tuh. Yang satu basis doang. Enggak lah Joy mah. Woi. Oh Joey temen gue loh. Wah, gua kalau nonton Ran nonton lu doang. Joy paling asik sendiri. Wis Joy mah kalau di Ran mah buset. Joey sama kayak gue tuh satu angkatan tuh di Trax. Oke, satu angkatan ya. Kenal juga kalau sama baik. Nah, Naik terus. lagi tuh kastanya penyiar sore. Penyiar sore tuh. Prime time sore. Baru pagi ya. Baru pagi udah. Dulu kenapa pagi kasta nomor 1 daripada kan orang lebih banyak dengerin sore bukan enggak ya? Loh, morning activity. Semua kan ada di pagi. Iya, apa aja morning activity. Lu berangkat kita ngomong mayoritas deh. Paling banyak aktivitas di mana? Pagi, siang, sore, malam. Nah, gue tidurnya pagi, aktivitas. Mayoritas Oh, gue iya. ngomongnya mal. Ya maaf. Jangan ya. orang-orang kayak pemalas kayak lu gini. Iya maaf. Iya kalau gua ya rata-rata pagi berangkat kerja apa Iya, segala macam semua ya. Semua pagi coba. Dari mulai TK deh. TK berangkatnya pagi apa malam? Pagi sekolah. SD Iya, pagi apa malam? pagi Bang. SMP, SMA, Iya. kuliah
Ya kuliah mungkin ada yang siang malam ya. Iya. Ya, tapi mungkin paling banyak pagi gitu. Orang kerja. Ngantor. Iya pagi. Ya udah. Nah sekarang kalau pulang sore coba kita turunin kastanya. Pulang. SD udah pulang siang. SMP juga pulang jam 3 paling ya kan? Oh iya SMA kecuali ada bimbel ya. Mau UN. Iya, nggak usah ngurusin hidup orang juga sih. Terserah dia mau bimbel apa enggak gitu. Nah itu udah mulai nurun tuh. Oh iya, gitu. Itu makanya dinamakan kalau di radio tuh lokomotif. Jadi bahasa gampangnya menjadi penentu. Lokomotif kan kalau adanya lokomotif narik gerbong kan. Iya. Mau gerbongnya ada 10 biji kayak kalau nggak ada lokomotifnya kereta nggak jalan. Tapi kalau penyiar pagi kalau gerbongnya ada banyak nggak ada lokomotif nggak akan jalan. Tapi kalau ada lokomotifnya mau gerbongnya 1 sampai 10 ya jalan. Oh gitu. Jadi narik. Jadi itu penentunya kalau dulu di Rumus Radio tuh kalau penyiar paginya kuat, insya Allah radionya sukses. Oke. Karena dia first impressionnya di situ begitu switching, ketemu Kemal nih, ketemu Derry nih, misal ceritanya kita berdua gitu ya, terus suka sama programnya, ya udah pasti first impressionnya pasti gimana tergantung di paginya dia akan minimal ini radio asik nih, gue ke siang deh, ke sore deh, dan seterusnya. Oh, makanya yang biasa penyiar pagi paling banyak jadi artis penyiar pagi ya. Maksudnya punya acara TV. Oh. Gaji paling gede. Sekarang paling gede siapa? Kemal Mokhtar sama Desta kalau dia masih aktif. Desta masih. Desta udah kagak di Prambors udah keluar. Ya udah Kemal udah nomor 1 penyiar nomor 1 di Jakarta. Ronald udah cabut ya Bang Ronald ya? Iya. Ronald ya? Iya, Tike udah cabut. Kalau ada itu mungkin gedean Ronald Tike. Iya udah cabut. Senior mungkin ya. Nah, kalau berarti tuh kasus itu tidak berlaku ketika Darto Danang ya. Sore paling berkibar tuh ya. Nah, pertanyaan lu bagus. Gue lupa gue nanya ke Darto apa nanya ke Danang ya? Iya. Terkait dalam hal dikasih itu. solusi. Dia datang. Darto, Darto udah pernah mampir ke kasih solusi. Oke terus. Cuma itu gue nanyanya bukan nanya perihal itu bukan di situ. Waktu itu nanya pas lagi di anak-anak radio aja gue nanya. Kenapa lu ngambil pagi toh? Kalau nggak salah waktu itu gue lupa. Maaf ya toh ya kalau salah ya. Yeah. Paginya udah keisi kan sama Bakti Gina. Iya Bakti Gina dulu. Bener ya? Zaman itu ya pokoknya Nikta Gina, Bakti. Pokoknya singkat gue itu deh. Kan sempat Gilang Dirga juga tuh. Iya sempet. Abis itu Desta juga sempet. Pokoknya gitu-gitu kalau nggak salah udah keisi. Akhirnya sore dikencengin. Ya pokoknya sebenarnya 2 itulah. Kalau 2 pagi sore tuh udah kuat mah udah enak. Nah waktu itu pertimbangannya itu. Tapi nggak tahu lagi kalau untuk masalah angka bisa jadi deal-dealan Darto Danang sama kayak di pagi kan nggak ada yang tahu. Pokoknya 2 itu ya bisa 11-12. Tapi kalau pagi deal-dealan mau di 11-12in sama anak-anak weekend siang, lu mau nego kayak gimana pun juga bos lu pasti lebih tahu gitu. Iya. Nggak mungkin anak saya weekend masuk, iya boleh nggak disamain ke prime time pagi gajinya? Pilihannya sih 2, kalau emang dia baik diiyain atau enggak disuruh pindah radio lain. Iya nggak mungkin lah. Kalau lu tadi ngomongin kastanya lu weekend nggak bisa songong lah. Itu kayak lagi di ospek tau gak lu kayak. Tapi beda sama siapa? Reza Candika. Oh iya Candika ketemu weekend tuh pernah. Candika alasannya karena dia sibuk ya, gue lupa deh. Makanya dia ngambil weekend. Iya, dia mah butuh duit tambahan aja. Sekarang mah udah nggak butuh, dia kaya banget. Oh iya. Udah sukses banget. Dulu produser gue. Dulu tuh dari Oh Candika dulu produser lu sama Produser gua, Armanda Geraldi. Iya. Oh sama Aldi tuh. Iya kayaknya iya sih dia. Jadi dulu kasta dia masih kayak diinjak-injak sama lu. Oh dibawa lagi. Dibawa tanah. Ya kerjanya mabok mulu sama artis. Candika. Dan itu kita tahu loh ya dia. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Dik. Kok Dik sih jadinya? Candika. Reja. Gue manggilnya Candika kalau gue. Gue dulu manggilnya apa ya? Wah dia mah, circle-nya udah berat sekarang udah. Udah top Reza Candika. Pasti dia nontonnya tai lu mal pasti digituin. Tapi top Reza Candika. Padahal Reza Candika, lu di mana? Gue manggilnya Reza Cantika waktu itu, gue inget banget. Oh, gue Candika doang. Iya. Di MP Madrasah Pembangunan. Hah? Di anak Ciputat dia. Oh iya anak Ciputat. Apa Mi rumah lu Mi? Iya, Reza. Ciputat. Apa Mi rumah lu Mi? Legoso. Di BBS Legoso. Iya. Oh, dia anak madrasah dia. Anak madrasah lu tes apal Quran dia. Wah. Sekarang katanya apa? Alkohol terus kayaknya. Enggak. Lu tahu enggak azab itu pedih. Terus katanya Kemal fitnah anjing gitu katanya pas dia nonton. Ya enggak tahu ya Candika ya, mohon maaf kalau ada salah ya. Tapi ya kan dia teman saya, Pak. Parah lu udah. Dia dari madrasah itu. Lu representatif anak-anak madrasah lo, anak-anak man lo. Sekarang kan
circle-nya Marlo Ernesto, wah Rio Wicaksono, circle-nya Candika punya tim karaoke kan, wush. Siapa tadi pertama namanya? Marlo Ernesto. Gua tahu Marlo, lu kayak gimana? Lu Reza Candika ke sana, udah. Rio Wicaksono, Rio jelas 5 waktu sholat kan. Rio Wicaksono, kita tidak itu mentor gue tuh. Tidak usah kita ragukan Rio Wicaksono mah 5 waktu cuy, sholat cuy. Itu mentor lu tuh ya, Rio Wicaksono ya. Iya. Podcast BKR kan. BKR. Molen ya. Itu anak-anak sholat 5 waktu bro. Gila lu jangan anggap sepele dia. Jadi kalau Candika udah di circle yang benar ini sebenarnya. Semoga Allah memberikan hidayah. Astagfirullah. Enggak, Rio mentor lu di mana? Di Trax lah. Oh di Trax. Bro gini nih. Gini Mal. Gue dulu tuh kalau bisa boleh sedikit. Ini buat ambil pelajarannya aja ya. Buat teman-teman. Gue banyak dapet ilmu dari radio. Presenting dari radio dan seterusnya itu. Iya. Bisa diadu lah. Anak-anak MRA Media tahu lah. Dulu tuh kita tuh banyak belajar atau sekolah gitu ya. Untuk ambil pelajarannya tuh ilmu-ilmu dari dunia broadcasting itu dari MRA Media. Bisa diadu. Yaitu terkait dalam hal ilmu penyiaran. Penyiar-penyiar masa kini, masa datang dan seterusnya itu pasti lahirnya dari MRA Media. Hard Rock, Trax, Cosmo, iRadio, Brava. Ini bukan Mahaka tuh ya, awal-awal MRA dulu ya. Oh kan Mahaka kan Gen itu kan 2007. Iya, MRA duluan bener. Trax 2000. Iya. Hard Rock mungkin sebelumnya lagi. Ada ini lagi, Trax Magazine dulu ada kan? Iya majalahnya. Iya makanya. Nah itu jadi lu sebut aja penyiar-penyiar radio pasti lahirnya dari situ. Dari MRA ini ya, dari Trax, Hard Rock, apalagi? Cosmo, iRadio, Brava. Dan itu satu kantor tuh yang di Sarinah ya. Iya, nah itu Molen, Rio, Molennya Enzi kan? Iya, Molennya Enzi. Itu mentor gue. Dia yang training gue pakai kaset, bro. Anjing super banget itu. Dulu gue masih training pakai kaset sama Molen di. Diomelin lu pasti. Luar biasa mentor, tapi enggak, dia agak baik dibanding Melanie Ricardo sama Iksan Akbar. Waduh, keras. Dua itu keras, bos. Iya. Randika Jamil kerasnya didikan di OS Radio Bandung. Mas Dika di mana ya Dim ya? Pokoknya Bandung deh, apa Ardan apa OS, gue lupa gitu. Dika kalau nggak salah OS. Ya, Kang Sogi. Gitu kan, keras-keras juga sama. Oh gitu ya, pakai kaset anjing keras banget. Pakai kaset. Gue Molen yang di ruangan asisten direktur program director. Iya. Gue lupa ya waktu itu siapa. Ini gitu. Molennya Enzi Storia ya? Iya Molen. Iya, maksudnya siapa tahu ada yang. Iya. Oh, ada Molen, ada Molan, beda nih. Beda. Kalau Molan mah Mustang dulu. Iya, sama Surya. Mustang. Iya. Nah itu di training gue sama Molen tuh, pakai kaset. Lu bikin materi kata talk set 1 menit, ngobrol nih bahasa ini gitu. Udah, gue rekam, side A side B, rekam banyak berapa challenge lah dari Molen. Bahkan mentor pertama tuh Molen. Oke. Baru dioper ke Iksan Akbar, baru ke Melanie Ricardo, Patra dan seterusnya. Kelar lu tuh. Dihabisi. Kayak dulu kita nih anak-anak milenial. Iya. Ya alhamdulillah ya kalau bahasa ambil pelajarannya bisa kayak gue bisa ada media kasih solusi itu karena dulu luar biasa mentor-mentor saya tuh. Yang pertama Molen tuh dipegang. Play. Dia dengerin. Gue gak tau Molen masih ingat apa enggak. Nggak gini deh, nggak begitu, nggak begini. Rekaman lagi lo ulang gue. Kayak kaset nggak bisa diedit. Wah Genzi langsung keluar tuh. Pengecut lo Genzi, gue tahu pasti. Iya bener. Lu bayangin kalau rekamannya tesnya pakai audio recorder lah, software ya. Dia bisa nyari yang bagus kan? Iya. Ya, kita bisa sih diulang-ulang kasetnya, tapi mundurin lagi pitanya pakai pensil. Rekam lagi dari awal, rekam lagi udah. Jadi lu nggak sebelum ada apa ya istilahnya equalizer atau vocalizing atau apapun itu yang bikin jernih kali ya, nggak ada dulu, apa adanya. Oh real ya suaranya ya. Nah kalau Gen Z sekarang mau tes jadi penyiar pasti kan dia dikasih efek ini, dikasih efek itu baru kumpulin kan. Iya. Ya kita ngomong ini kan kita udah sering nih ngomongin karena kita berdua milenial ya jatuhnya ya. Waktu itu Chef Arnold juga datang ke sini ngomongin, Chef bisa nggak apa benar nggak dunia Chef tuh sejahat itu nggak kayak kita nonton di apa sih berarti Hell Kitchen kan itu kan pada marah-marah tuh Gordon Ramsay gitu-gitu banting-banting piring. Segitu nggak dunia chef itu? Gue tanya ke Chef Arnold. Wah kalau dulu iya, sekarang enggak. Terus Chef Arnold ngomong gini, ya kalau
kalau zaman sekarang itu seganas zaman dulu dunia safe, Gen Z mah nggak akan kuat. Ini kita bukan ada gap. Wah nih anjing nih musuhan kita, nggak gitu Gen Z. Ini kita kasih tahu dulu. Nggak apa-apa gitu juga nggak apa-apa. Gue tahu kok mereka lemah. Wah nggak juga. Nanti lu kena serang bego. Kan gue bantu nyapu ini. Gue kasih oknum belakangnya. Oknum Bagus. Udah. Aman. Kan lu ahli udah. Ya, maksudnya oknum Gen Z pasti tidak akan kuat kerja di dunia radio zaman dulu. Itu gila lu kalau pakai kaset, wah lu nggak kuat lu bener, sumpah. Gue kasih tahu Patra dunia dunia didikan radio zaman dulu. Udah mati gue anjing lu gila juga ya zaman dulu ya gitu. Patra lagi siapa mentornya? Bekti. Kayaknya itu Ari Untung. Ya kalau pokoknya kan dulu dia Trax juga awal masuknya kan dari Trax kan dia. Angkatan pertama pokoknya kalau Patra sih harusnya dimentorin sama angkatan sebelumnya. Pokoknya tuh kalau di Trax tuh gue masuk angkatan generasi ketiga. Poinnya itu aja. Angkatan pertama tuh VJ Ata. Ya. Bekti, gitu-gitu lah ya. Ya. Abis itu angkatan kedua tuh, itu tuh. Gue nggak tahu ya, maaf ya kalau memang misalnya Semi Rio itu masuk ke angkatan pertama. Tapi kalau gue sih versi gue ngebaginya beda angkatan lah versi gue. Indie Barons di mana tuh dulu? Iya sama. Gue nggak tahu pernah di Trax apa nggak. Tapi ya itu rata-rata di Trax satu nggak hard rock. Oke. Nah, gua anggaplah misalnya kalau sama 1 atau 1,5 atau 2 oke lah. Nah, yang gue tahu, koreksi kalau salah, 2 tuh Kemal Mutar ya? Iya. Terus TJ masuk tuh berarti angkatan. Bukan Kemal itu Mutar. Gen. Oh iya. Kemal Mutar dari Trax dulu dari ya. Trax. Iya benar. Itu tuh Rio Molen gitu-gitu tuh. Itu kedua tuh, ketiga tuh gue tuh Semi ya termasuk 2 itu. Semi Dita. 3 tuh gue maaf nih Om Buluk, Om Jimmy lu kedua apa ketiga ya? Pokoknya gue bareng dah masih Jimmy Buluk. Berarti ya itu gak tahu Bang Buluk sama Bang Jimmy tuh angkatan berapa kita, maksudnya lu lupa itu ya? Iya, pokoknya bareng-bareng sama gue paginya di sorenya. Iya soalnya kata Patra dulu zaman produser Jimmy Buluk, buset rockstar banget nih berdua. Ya kayak pulang manggung langsung Oh dia produser? Iya karena berarti dia duluan banding gue. Oh gitu. Kan gue pas masuk dia udah siaran. Oh bener, Om Buluk, Om Jimmy, maaf baru inget. Iya bener, dia angkatannya bareng tuh kedua tuh. Nah, gue sama Joey. Iya, sama meskipun Anka Tama Radini tuh masuk duluan. Akhirnya tahun depannya apa gue pak? Lupa gue. Ya. Ya segenerasi. Ya. Nino Ran ya? Iya. Nah tapi kan dulu radio zaman dulu kan sekeren itu ya. Ini kenapa sekarang menurut lu menurut gua ada penurunan? Kenapa? Dan menurut lu deh jawabannya kenapa? Radio sekarang. Oke, gue dari kacamata secara global aja ya. Iya. Dari radio gitu secara umum. Iya. Memang dying karena perilaku konsumen atau customer behaviornya udah berubah. Oke. Gitu. Zaman dulu kan memang kalau data Nielsen juga nyebutin mobilitas paling banyak ketika dengerin radio tuh ya pada saat keluar rumah apa segala macam kan. Nyampe rumah atau mungkin nyampe kantor emang iya dengerin radio lagi. Kalau memang dia masih suka sama programnya mungkin stay, tapi kan udah distraksi sama yang lain kan. Iya. Ya kita ngomong focusingnya terbanyak deh, termayoritas gitu. Emang iya begitu nyampe kantor, nyampe ruangan lo atau mungkin nyampe tempat duduk lo terus masih stay gitu, nggak ngurusin kerjaan gitu. Nah itu poinnya kan. Tapi kan ketika fokus, gadget belum merajalela pasti kan dia fokus. Oh ya zaman dulu soalnya gadget belum segila sekarang ya. Distraksinya nggak begini. Iya. Ya udah lu dengerin aja, request aja, SMS apa segala macam kan. Iya. Ya lu mau ngeliatin apa dari Polyphonic? Kan gitu poinnya kan. Iya benar. Nah akhirnya begitu muncul smartphone, udah mulai berasa tuh. Gue juga dulu semakin mikir bahwa kayaknya nggak mungkin masa dying sih. Tapi benar berasa. Nah apalagi udah zaman-zamannya podcast dan lain sebagainya, masuk mobil dengerin podcast bukan radio. Jadi kantor malah sambil kerja dengerin podcast. Podcast laptopnya dinyalain kan? Iya, bukan lagi radio kan. Iya. Nah makanya kan koreksi kalau saya salah, Mbak Dian Sastrowardoyo, bos gue tuh Dian Sastrowardoyo. Di Trax? Iya lah, semua lah, iya termasuk Trax. Oke. Lah kan Mas Indra Gunosutowo kan suaminya Mbak Dian. Ada satu pencapaian gue tuh, salah satunya kebanggaan dari gue WhatsAppan sama Dian Sastrowardoyo, bukan mentor, kan bos. Gue WhatsAppan sama Dian Sastrowardoyo. ADC udah itu? Udah lewat lah pasti. Anjing, wah. Pernah nggak lo WhatsAppan sama Mbak Dian? Gue ngomong masih Mbak ya karena udah kebiasa di kantor. Pernah nggak sama Dian Sastro WhatsAppan? Nggak pernah lah. Gue pernah. Anjing. Dikasih target lagi ngurusin kerjaan. Dan itu posisinya udah terkenal banget lagi ya beliau ini. Maksudnya Mbak Dian. Iya bikin kerjaan. Anjir. Ikan gue anak buahnya dia. Ya tetep aja bro.
Itu lagi, wah gue kalau ketemu starstruck itu ketemu di zaman itu lu chat-chatan gitu gue Luna Maya datang ke sini aja walaupun editor gue nggak starstruck ya karena dia lebih starstruck ketemu Melody JKT kayaknya kalau dia. Tapi begitu Luna Maya ke sini anjing itu starstrucknya luar biasa buat gue interview Luna Maya gitu Der. Apalagi lu chat-chatan sama Dian Sastro yang posisi lagi prime banget. Wah, gue pasti deg-degan itu. Gua dia nyuruh apa? Ambil galon gue turun. Bener gue kalau starstruck gitu. Oh. Deg-degannya dua lagi ya. Iya, Selain memang sosoknya beliau sama kalau nggak nyampe target. Galak juga ya ternyata beliau. Enggak juga, maksudnya kayak yang ngomong kerjaan lah waktu itu lah. Dia apa waktu itu bos itu maksudnya? Oh bukan, maksudnya kan gimana? Mas Indra Gunasutowo kan suami beliau. Benar. Iya dong. Ya. Nah, beliau yang punya radio. Ya. 5 radio nih. Oke. Nah, gue waktu pas nggak jadi penyiar di balik layar program director. Ya. Pasti kan tektokannya sama ketika bikin action plan, work plan akhir tahun, bikin program. Ya kan gue nentuin waktu itu penyiar paginya Surya, Insomnia, penyiar pagi gue tuh ada Surya Insomnia, Gita Bebita, Molan gitu kan. Iya. Terus akhirnya masuk lagi Tara Budiman, Ayusita, Anya Geraldine gitu kan. Kita kan work plan tuh nyusun. Iya. Nah pasti kan ada beberapa koordinasi sama bos. Ketika work plan, budgeting, gitu-gitulah. Oke. Campaign ini, campaign itu. Gue lupa lah detailnya lah. Akhirnya ada koordinasi seputar kerjaan media. Kalau di level-level yang kalau bahasa kasarannya manajerial kali ya. Ya. Nah pasti kan koordinasinya ke situ. Kalau dari gue ke bawah kan koordinasinya ke gue. Nah kalau dari level program director lah udah level di director tuh pasti kan koordinasinya udah ke atas tuh. Oke. Nah salah satunya waktu itu gue lupa buat ngomongin apa waktu itu kerjaan. Yaudah harus ngubungin Mbak Dian. Ya gue WhatsApp udah gitu doang. Wah, ini nomornya masih megang nih. Masih bro. Wah. Udah kasih solusi nggak diundang? Belum bisa. Ngundangnya laki-laki aja kasih solusi. Emang belum ada bintang tamu cewek ya? Belum, nggak ada. Kenapa? Oh memang kayak gitu kasih solusi khusus cowok aja. Memang khusus cowok. Patriarki sekali. Nggak, jangan gituin. Lu jangan dipelintir-pelintir. Ini ada 2 alasan. Yang pertama memang positioning. Kan gue anak marketing branding, gue positioningnya yang podcast buat cowok-cowok. Ya biar fokus, biar diingat. Oh kasih solusi nih, yang cowok-cowok pengusaha ya gitu. Oh gitu. Nah, emang cewek-cewek pengusaha tidak boleh? Boleh, cuma kalau bisa ntar gue bikinin channel yang kedua aja. Nah, aspek yang kedua gue takut hilaf. Berarti ini aja deh bilang tamu yang cewek-cewek kasih ke gue aja deh buat dia. Lah kan bukan di podcast gue, nanti. Oh iya buat nanti. Kalau ada channel yang gitu ya. Misalnya hostnya siapa, Laudia Sintabella, Dewi Sandra misal. Oh. Tetap konsepnya muslimah gitu. Tapi ngundangnya cewek gitu. Buat ada wadah womanpreneur bisa di situ. Oh, lu udah ada arah ke situ tuh ya? Insya Allah. Gila. Nah itu tuh berarti kapan transisi lu ke gimana gue ngomong ya? Kan tadi dari dunia radio tuh. Lu kan di dunia radio masih apa? Itu tadi pas program director aja itu tahun udah kesinian nih. Anya Geraldine lu sebut-sebut dia kan tadi kan? Iya. Terus udah Surya gitu-gitu mah udah 2010-an ke atas ya? Enggak dong. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Berarti tuh lu masih di radio cuma udah nggak jadi penyiar. Enggak. Jadi program director aja. Iya. Oke. Nah, transisi lu kasih solusi itu tahun berapa? Nah, itu 2000 kalau kasih solusi 2021. Iya, kita 2 tahun 2023. Ya betul, 2021. Oke, berarti lu selesai habis di dunia radio tahun berapa? Udah kelar nggak ada hubungan sama radio lagi? Sama sekali ya. Sama sekali. 2019. Oh, baru juga deh. Baru. Hijrahnya kapan, Der? Enggak, jadi gini, Bro, ngomongin hijrah tuh apa dulu nih konteksnya nih? Enggak, maksudnya mulai janggut lu panjangin udah mulai 2017. Oke. 2017. Ini ngomonginnya misalnya konteks hijrah tuh kayak pindah negara tau gak lo? Iya bener, kayak Mekah Madinah ya hijrah iya, ya. Iya, orang di sini-sini aja mau hijrah dari mana sih? Maksudnya mulai berubah penampilan. Iya kali ya. Nah, itu enak tuh. Ya udah. Belajar agama gitu kali ya. Nah, udah. Kalau hijrah mau kemana ya orang di sini-sini aja? Ya kan bahasa awamnya begitu, bahasa awam. Ya awamnya gitu kali ya, ya udahlah. Ya pilihan lah, kalau gue sih nggak suka dibilang hijrah karena kita di Indonesia ini. Oke lah, awamnya begitu. Oke. 2017. Cuma 2017 memang masih nyampur. Oh, maksudnya dosa parah ini masih seimbang gitu. Ngomong ya? gitu ya. Kan tapi maksudnya gitu. kayak nggak yang gimana ngomongnya. Oke lah, misalnya gue pengen bisnis nggak langsung
patah. Oke, gue mau belajar dari fikih muamalah, gue mau belajar ini ketekunin. Jadi kayak masih kayak ya udah gitu, ikut-ikutan deh gitu. Bahasa kasarnya gitu. Itu 2017. Ikut-ikutan siapa, Der? Bukan, maksudnya selagi semangat lagi gila-gilanya. Itu di tahun 2017, makanya kan salah jalan gue. Hah, salah jalan apa? Iya, 2016 kalau nggak salah gue lupa. 2016, 2017 tuh gue salah jalan. Saking semangatnya masuk satu kelompok. Sekte. Oh, Iya, sekte gitu. kelompok. Oh, panjang, Bro. Masih 2 jam podcast ini, Bro. Oh gitu lu sempat maksud. Oh, berarti triggernya belajar agama ini apa awalnya triggernya? Banyak ya segala sisi, cuma kalau mau simpelnya secara diplomatisnya ya waktu itu emang triggernya pas nikah 2016. Oh, berarti pas nikah. Ya klise klasik lah, kayak ini kita mau gini-gini aja nih. Gitu. Terus gue berpikir bahwa meskipun gue ya rusuh lah ya waktu itu ya, tapi mikir masih suka sama anak kecil, masih pengen punya anak, pengen ada arahnya. Dulu gue mindsetnya gitu. Jadi nggak apa-apa deh gue deh. Selama 27 tahun, gue nikah umur 27 waktu itu kan. Selama 27 tahun udah gue begini deh. Nah, tapi yang penting jangan anak gue, karena kan kita tahu dulu Mal. Iya. Kita kan tahu dulu kita gimana hidupnya. Ya. Hidupnya kan. Nah itu kekhawatiran itu, Der, kan gue mau punya anak nih, anak pertama baru nikah juga ya. Oh, Masya Allah. Nah gue ada kayak gitunya tuh, trigger bukan trigger mau ya, maksudnya kalau belajar agama kan gue dari SD mau dia udah gitu-gitu. Yeah. Maksudnya gue nih kayak Candika lah, madrasah yang gitu Pak, ada pendidikan Islamnya mah ada gitu. Yang pas udah nikah ini kan maksudnya kalau lu tadi sounding ya kita tahu lah zaman dulu kita ya gimana gitu Der. Tapi ibaratnya pas nikah ini, apalagi mau ini kan bulan depan, pas habis take ini bulan depan mau lahiran ini. Wow. Itu gue melihat muka anak gue itu berasa kayak yang kayak kita bahas dikasih solusi kan, gue lagi jarang stand up kan yang kita bahas dikasih solusi kan. Terus yang gue bilang, gue nggak bisa ngangkat materi tentang rumah tangga, itu kan keresahan gue. Sementara kalau di agama itu ada aib-aib yang tidak boleh dibongkar di materi komedi kayak gitu loh. Nah batasan-batasan itu yang kayak kita nggak boleh ngomongin dosa-dosa kita zaman dulu segamblang itu kan, aib kan harus kita tutup. Nah itu tuh yang bikin gue sama dunia komedi ini mulai ada jarak gitu Der. Gue kalau podcast gini kan ilmu aja nih, kita bagi ilmu doang kan. Kita nggak akan, gue nggak ngumbar rumah tangga lo. Maksud gue di podcast ini gue anti ngumbar-ngumbar gitu lah. Maksudnya ya gue yang positif-positif aja lah gitu. Karena ya itu tadi, semenjak nikah kayak ada boundaries aja, kebentuk sendiri aja. Kayak anjing, gue mau punya anak, masa anak gue nanti, nah gitu-gitu tuh. Akan gue harus didik agama nih, nanti dosanya buat gue. Gitu-gitu pikiran overthinking yang kayak gitu. Iya. Ya memang itu kejadian memang Mal. Di lu juga tuh. Di gua, karena waktu itu mungkin ya kalau ambil pelajarannya alhamdulillah kita tahu dan masih ada dikasih hidayah lah sama Allah gitu kan. Dikasih teguran apa segala macam gitu, atau mungkin dikasih satu pikiran bahwa yang kita lakukan tuh salah. Gitu. Itulah yang membedakan antara ketika mungkin kita bermaksiat. Sebenarnya kalau lu tanya orang yang bermaksiat, pasti dia tahu kalau ini adalah salah perbuatannya. Nah, cuma bedanya ada dua nih. Ada yang dia sadar secara sehat akalnya dengan ini salah, atau kayak alah santai ntar juga gue tobat. Nah, alhamdulillah gue dikasih yang pertama tuh sama Allah. Gue tahu bahwa ini salah. Gitu. Kan ada juga kan yang bantai, ntar masih muda, ntar tobatnya toto mati. Itu kan poinnya kan. Nah, akhirnya gue masih dijaga tuh. Jadi kayak takut nih gue nih. Nah, itu termasuk tuh triggernya. Tadi kan lo nanya kan triggernya gimana tuh begitu belajar agama. Kok gue kayak udah gak enak kayak gini ya. Kok dia kayak begitu ya. Udah mulai gak nyaman ya. Udah mulai gak nyaman. Apalagi makin puncaknya tuh kan manusia paling keukur adalah tentang uang ya. Jadi ketika pas gue coba punya uang banyak, kemana uangnya? Terus tiba-tiba kayak ada satu momen bisikan kayak gak berkah kali tuh. Itu poinnya tuh. Iya kali gara-gara ini kali ya gitu. Nah terus tambah lagi trigger lagi, istri gue hamil. Anak pertama nih. Anak pertama lah gitu. Gue nikah 2016 kan, lahiran Milo tuh anak pertama tuh 2017. Oh lu setahun ya? Langsung dikasih. Oh langsung? Langsung, alhamdulillah langsung dikasih. Nah makanya pas tuh. Nah gue nikah 2016, lahir 2017. Kan mengandung 9 bulan. Ya. Berarti kan setahunan lebih, pas tahun lah. Ya, pas tahun. Ya, mungkin dikasihnya pas nikah sebulan atau 2 bulan baru hamil. Nah itu poinnya. Nah sehingga begitu udah punya anak, nantinya mau lahiran, gue udah berpikir ini nggak bisa nih kalau gue lost begini nih, karena gue tahu guanya waktu itu kayak gimana nih.
belajar deh. Pas belajar, nah lu pasti ketemu kan satu orang temen lu yang yang tadi lu bilang katanya istilah hijrah tadi ya. Iya, iya. Semangat tuh dikit-dikit lu salahin orang ini, salahin orang itu. Wah kenceng tahu kan. Sekte sesat itu, yang lu salah itu. Iya karena kan kalau belajar agama harusnya gak kayak gitu kan. Masa main kafir-kafirin orang mal? Oke, ya. Ya salah lah. Oh iya, harusnya ikut Hadi Hidayat dari awal tuh, Ustadz Hadi Hidayat lu ya dari awal pasti. Kan istilahnya kalau kita apa sih namanya? Bukan doktrin ya. Ya itu doktrin lu kayak bukan, gitu. Bukan, kafir. bukan menasehati lah. Oke. Ya kan? Cuma kan dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang santun, bukan gara-gara lu melakukan kesalahan terus tiba-tiba kayak wah parah lo, neraka lo. Ya, memang ada kan, gua ini kalau salah mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf nih kalau netizen, soalnya ini sensitif nih. Kan ada amar ma'ruf nahi mungkar kan? Yeah. Ya mungkin itu yang nahi mungkarnya kan? Kan ada sempat orang bilang kayak gitu. Ini yang nahi mungkarnya nih, yang ini amar ma'rufnya. Ya cuma kan kalau masalah kayak amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya menegur dengan ke apa ya? Keras gitu. Ya apa segala macamnya. Nah, berarti contoh dari mana? Karena kan Nabi kita aja ngelihat yang Arab Badui kencing di pojokan masjid itu aja nggak langsung tiba-tiba disikat. Ini rumah Allah nih. Iya. Lebih parah lagi. Wah lo bukan Islam lo. Masa kencing di rumah Allah? Iya. Kafir lo masa begitu? Tapi nggak ditegur. Bukan nggak ditegur dalam artian dirapikan dengan benar, bukan kayak tegur langsung. Biarkan dulu, suruh kencing dulu aja habisin kan gitu. Jadi kayak gitu. Poinnya tuh saya udah akhirnya saking semangatnya udah bablas masuk satu aliran yang ternyata saya juga tertipu di dalamnya gitu. Oh yang itu tadi yang asal kafir-kafirin orang gitu. Iya, kita pakai inisial aja ya, karena gue kalau gini-gini nih males nyebutin inisialnya ISIS lah. Wah, itu kan kalau ISIS mah gila. udah tangkap loh orang kalau inisial ISIS lu. Lah kan masa ditangkap, kita justru bantu pemerintah. Iya bener. Nggak mungkin kita gimana? Tapi beneran ISIS. Lah iya bro. Lah buktinya kalau gue berani ngomong kayak gini berarti kan gue support program pemerintah. Pemerintah memberantas ini kok. Iya benar. Cecunguk ini. Kok bisa lu gabung ISIS? Aduh panjang. Ini mau diceritain nggak, ya, ininya aja yang pendeknya versi padatnya aja. Iya. Kenapa kok bisa? Masa ada orang yang ISIS terus ngajak lu gabung gitu? Iya, ya pokoknya waktu itu lagi semangatnya belajar agama. Terus habis itu singkat cerita lihat satu postingan di sosial media, terus nginangin negara-negara Saudi apa segala macam. Ini negara udah nggak bener, ini negara udah jadi negara kafir apa segala macam. Terus gue komen, bukti dari mana gitu. Terus akhirnya dia komen balik, ya udah kita ngobrol di DM. Ya singkat cerita akhirnya dia ngeluarin bukti-bukti apa segala macam lah. Wah di doktrin gue panjang saat. Taunya dikirim ke Telegram untuk pengajiannya ngumpet-ngumpet ada di dalam sana. Oke. Kayak gitulah kurang lebih. Nah sehingga ngelihat semangat nih, mantep nih, ini baru nih belajar agama nih, ini baru nih totalitas nih. Oke. Nah, akhirnya digiring masuk untuk kajian ngumpet-ngumpet di dalam Telegram. Nah itu baru tuh gue ngaji dalam situ tuh. Nah di situ nyadar berapa lama lu setahun. Baru lu sadar itu salah. Baru sadar. Dan maksudnya orang-orang ini sudah diberantas kah atau masih ada di Jakarta ini, Der? Nah waktu itu gue belajar ada salah satu ustadz. Nah ustadz itu pas gue belajar dia kasih video-video pendek apa segala macam. Oke. Gue nggak tahu kalau lu begitu tahu orang ini terlibat dalam ini, lu masih lanjut apa enggak? Begitu udah tahu gue belajar. Terus akhirnya rame tuh berita bahwa ternyata Ustadz Aman Abdurrahman. Oke. Ini orangnya namanya nih ada di TV. Ada disebut namanya di TV. Viral nih ya karena viral. Udah mulai jadi tersangka nih. Jatuhnya ya kan? Iya. Okay. Viralnya pasti lu tahu deh kasusnya. Dalang bom Tamrin. Iya. Makanya kan? Pas lu nyebut itu langsung langsung notice tuh gua. Oke. Nah di situ lu baru nyadar, wah ini salah nih ajaran. Iya, sama beberapa trigger yang lainnya ya. Gue nanya ustadz apa segala macam, banyak orang yang nyelamatin juga dan lain sebagainya gitu kan. Untuk ayo deh, nggak di situ tempatnya. Kurang lebih gitu. Soalnya biasa susah tuh transisi lu. Biasanya kan kalau lu udah kedoktrin sama ajaran itu, biasanya untuk pindah ajaran kayaknya biasanya lebih sulit tuh. Enggak ya? Ya makanya itu dia, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Karena doa sama Allah juga ya. Karena kayak kok kayak gini ya cara pengajian ya. Kok kayak gini. Karena gue sempat ngilang. Iya makanya gue bilang kaget tiba-tiba lu ada. Gue baru tahu sosok lu begitu dikasih solusi. Lah ini mah Dery gitu. Betul.
Dan setelah sekian lama, maksudnya gue kayaknya masih ada aktivitas sama, bukan aktivitas, gue lihat Instastory lo, Instagram lo tuh di 2015-16 tuh gue masih mantau tuh. Soalnya gue masih temenan sama Aldi kan. Yeah. Gue masih deket tuh. Dia dulu Taman Rasuna kan. Iya. Jadi gue masih deket. Dari mana? Di gitu-gitu. Ada sering ketemu masih gitu gue. Jadi masih kepantau tuh lu, tiba-tiba ngilang habis pandemi nih baru liat, ih kok Derry udah berubah gini, ada dikasih solusi ini. Itu gue ngilang tuh, teman-teman lama gue tuh rame, sempat ada omongan juga nih kemana nih, ya itu. Oh sempat dimusuhin berarti itu lu Der ya? Harusnya dimusuhin. Ya karena dulu gue kenceng banget. Ngilang tuh udah lagi persiapan buat berangkat ke Suriah, hampir. Gokil. Karena ngelihat anak gue masih merah baru lahir, nggak jadi tuh. Untung aja lu. Dan ngilangnya juga gara-gara belajarnya di dalam Telegram dan kita ngumpet-ngumpet. Jadi kayak ngapain gue hidup di negara kafir. Nah gitu dulu. Udah gitu dokternya tuh. Pasti. Mau berangkat ke Suriah hampir nih udah. Gokil. Nah itu makanya ngilangnya panjang deh waktu ceritanya. Teman-teman gue tahu lah pasti. Orang banyak di unfollow juga sama penyiar-penyiar radio. Iya pasti karena udah, wah ini udah gak bener nih Derry nih, udah gitu Der. Cuma yang berita itu gak nyampe ke gua. Maksudnya mungkin kalau Patra Dias mungkin tahu lah berita itu ya, karena masih circle radio ya. Tapi gua di tahun itu memang ya karena circle-nya waktu itu kan syuting film kan. Jadi berita itu gak nyampe ke gua. Nah tapi pasti nyampe ke anak-anak yang mungkin radio ya. Mungkin karena kan gue di situ udah nggak siaran di Mustang FM. Gue Mustang FM 2013-14 kalau nggak salah. Gue 15-16 tuh udah nggak siaran radio. Mungkin kalau gue masih siaran di Mustang zaman mungkin itu mungkin berita itu nyampe ke gue. Derry udah nggak bener nih ajarannya gitu. Makanya dimusuh. Oh lu sempat ngilang dulu baru lu tiba-tiba muncul kasih solusi itu. Ya nah kan ya betul. Ya betul. Ngilang abis itu kayak gue salah ya. Nah ngingetin nih. Balik lagi radio lagi tuh. Di gue lupa ya 18 ya berarti pas tahun kan 2017 18. Iya. Lagi radio lagi. Oke. Nyambungin di balik layar. Oke. Setelah gantung mic. Sisa terakhir tuh 2019. Baru belajar ilmu bisnis total. 2 tahun ya total. Jadi waktu itu gue udah sambil belajar kan, gue sempat ada beberapa sampingan lah ya waktu itu ya, kayak reseller ini reseller itu, zaman-zaman siaran ya, dagang-dagang kecil-kecilan lah. Oke. Belajar terus fokusnya di 2-3 tahun itu sebelum bangun kasih solusi itu benar-benar total gue belajar. Di mana belajar Der? Banyak guru-guru gue Pak Bi. Oh berarti belajar yang otodidak bukan yang belajar. Otodidak belajar terus sama course-course yang di luar. Ada Legend. Ya. Gary V dan seterusnya. Itu gue beli-beliin tuh. Mereka punya ya course apa segala macam. Ya yang bisa berbayar itu kan, tapi lu dengerin di rumah kan? Iya. Ya lu tonton di rumah. Gitu-gitu atau lifetime atau dia live gitu. Pakai webinar ya berarti biasanya ya. Iya, gitu. Webinar. Nah, terus habis itu belajar bisnis baru lu bikin kasih solusi itu. Iya. Nah, ilmu apa yang lu terapkan dikasih solusi dari ilmu 2 tahun itu? Kalau yang dikasih solusi pasti 2 ilmu. Satu ilmu media, satu ilmu bisnis itu sendiri kan. Nah, apa itu? Marketing, branding gitu-gitu. Oke. Nah, jadi gue pakai tuh anggaplah 50-50 lah. Jadi yang gue pakai gue terapin tuh pure ilmu-ilmu yang gue dapat dari mentor-mentor gue. Nah, mentor-mentor juga dibagi 2 lagi tuh. Mentor-mentor zamannya di radio Trax. Nanti abis itu di mentor di radio yang Indika. Kan gue sempat ke Hits FM tuh siaran sama Vincent Rompis. Nah tadi gue mau bahas itu Hits FM zaman dulu kan lu sempat pindah ke situ kan? Iya. Oke. Nah itu dapat lagi ilmu lagi tuh. Jadi ada 2 insight lah gitu. Yang pertama gaya dengan fundamental radionya. Karena gue banyak belajar di MRA itu. Dan yang kedua gaya belajar ilmu tentang optimasinya. Atau mungkin kalau bahasa sekarang itu offline online-nya lah. Nah, jadi bisnisnya secara offline, baru ntar belajar digitalnya. Nah, kalau dulu radionya, kalau gue pakai teknis takutnya teman-teman pada nggak ngerti. Jadi dulu tuh ada namanya formatted radio lah. Yang pelopornya Gen FM, yang ngomong-ngomong. Jadi kalau bahasa gampangnya zaman dulu ngomong lebih panjang dibanding lagu. Zaman orde barunya ngomong lebih dikit daripada lagunya. Ya, lagu lebih banyak kan? Iya. Nah, itu namanya formatted radio. Tadi gue coba untuk ngilangin bahasa-bahasa teknisnya, tapi nggak apa-apa deh sambil gue jelasin. Nah itu 2 ilmu gue dapet insight. Kalau istilahnya bahasa kasarnya mah ada ilmu belajar offline sama belajar online. Gitulah bahasa gampangnya. Nah itu gue dapetin tuh di era konvensional sama di era digitalisasi. Gampangannya gitu juga. Nah itu banyak dari di Indika karena waktu itu
konsultan dari Malaysia. Oke. Nah itu gue banyak insight nggak cuma dalam negeri tapi luar negeri juga. Oke. Nah Malaysia ngiblatnya ke Amerika banget waktu itu. Trey Morgan. Trey Morgan. Iya kan? Iya. Terus gue sampai lupa lagi nama-namanya. Iya, soalnya Tim Lee. Ikutnya ke sana ya, kiblatnya ya. Iya. Malaysia ya. Makanya waktu itu gaya-gaya radionya yang gue pakai gaya-gaya Amerika. Trey, Tim Lee. Berarti gaya Amerika tuh gimana ya? Agak panjang tuh ngomongnya bukan? Enggak dong. Justru era-era ngomong cepat 1 menit itu tuh era Amerika. Oh justru tuh Amerika tuh ya? Elvis Duran. Oh iya. Amerika tuh tahun 90, Elvis Duran itu udah pakai gaya-gaya ngomong-ngomong cepat, ngomong-ngomong opening. Era sekarang kan tahu kan 10 detik pertama, 3 detik pertama itu menentukan. Itu tahun 90 Elvis Duran udah pakai di morning show-nya dia. 10 detik doang opening. Ya menentukan pendengar ini Iya. mau lanjut dengerin kita atau enggak ya? Betul, satu dan kedua, IG story berapa detik? 15 15 detik. apa? Enggak awal keluar deh. Ya 15 detik. Itu kan gaya Amerika. Gimana caranya lu 15 detik lu dapat kesan secara optimal. Pendengar lu, penonton lu dapat momen, dapat udah. Secepat itu ngomongnya. Dihancurkan TikTok tuh habis itu ya. Iya. Era TikTok udah 10 menit bisa video. Iya. Oh gitu. Cuma kan tetap short videonya kan dapat insight Ya, ketika gaya-gayanya cepat gitu kan. Ya. Mungkin kalau China gayanya yang tadi masih panjang-panjang segala macam, tapi tetap aja TikTok juga pasti lu tontonnya 1 menit lu udah gerah, begah, skip. Swipe. Ya. Oh, dan itu lu terapkan dikasih solusi. Pasti. Ya, Karena yang mananya nih? Kan ngomong panjang podcast. Nah, bagus pertanyaan lu. Jadi kalau di radio tuh formatted radio, Kemal tahu deh pasti. Ini gaya-gaya Amerika yang mungkin ya, ini versi gue ya, diadaptasi sama orang-orang Malaysia. Karena waktu itu kalau nggak salah konsultannya sama Gen FM dari Malaysia juga. Oke. Kalau Prambors kan Australia. Tony itu loh, gue lupa siapa namanya, Max apa Tony gitu. Oke. Jadi waktu itu Prambors tuh kiblatnya Australia. Kalau GN dulu Hits FM itu Malaysia banget. Iya. Nah sementara Malaysia tuh sebenarnya kopi dari Amerika waktu itu. Jadi antara peperangan antara Amerika sama Australia lah bahasa kasarnya gitu. Bedanya apa Amerika Australia? Bukan. Untuk yang di Indonesianya. Oke. Konsultan asing. Oke. Maksudnya Prambors and the Gang itu pakai Australia. Oke. Ini Bekti tahu tuh. Darto juga tahu. Tapi kalau Mahaka, Indika itu pakai Malaysia. Gue nggak tahu ya kalau Gen, koreksi kalau salah ya, sempat ada beberapa campuran yang lainnya ya. Oke. Itu tuh gaya-gayanya. Oh, tapi nggak ada bedanya. Maksudnya tetap yang ngomong sedikit lagu ngomong sedikit, nggak ada beda yang metode beda, nggak ada yang signifikan. Kayaknya Australia masih agak lebih lowong, kendor dikit deh. Karena waktu itu pas Malaysia tuh Agak 1 minute, 2 minutes. Ya. Bro, macam mana tuh kau buat cut talk show siaran lah. Tak begitulah. Punchline langsung. Cepet, cut to cut, cabut. Gitu dia mainnya. Dulu tuh. Nah terus kalau ngomongin ke kasih solusi Nah tadi. kasih solusi dulu kalau di radio itu di formatted radio itu ada namanya format clock. Sorry ya kalau gua agak teknis ya. Bingung gue soalnya kalau sederhananya gimana. Gak apa-apa. Format clock itu kan 1 jam. Ya. Nah dibagi 15 menit. Nah gimana caranya 15 menit itu menentukan untuk lo tetap stay dengerin ke 15 menit berikutnya. Gimana caranya 15 menit yang kedua menentukan bikin satu konten yang menarik agar untuk dia nyambung ke 15 menit yang ketiga. Gimana caranya 15 menit yang ketiga itu menarik atensi agar memastikan dia tetap stay untuk nyambung ke dengerin ke 1 jam pertama. Kan gitu kan? Iya. Nah itu format clock namanya. Itu kita pelajarin. Nah gue terapin dikasih solusi. Kalau dipecah 15 menit tadi, itu gue tuang semuanya dalam 1 jam. Kan voltnya 1 jam. Iya. Dari 15 menit pertama berarti kan lu akan melewati 10 detik pertama dong. Iya. 10 detik pertamanya mau ngapain? 1 menit pertamanya apa? Oke. 1 menit berikutnya apa? Sampai ke 15 menit pertama. Oke. Nah itu namanya kuadran. Jadi format clock ada 4 kuadran yang isinya kuadran 1 15 menit. Jadi ya alhamdulillah ya waktu itu sempat juga ada yang nanya kenapa bisa kasih solusi kayak sekarang gitu ya. Ngebut selama 2 tahun. Yang pertama atas izin Allah dan yang kedua ikhtiarnya gue betul-betul pakai rumus dan dalil. Gimana? Dalil maksudnya dalil ilmu radio. Ya, Jadi kalau menjalankan sebuah bisnis apapun itu tentang kalau pada contohnya yang benar insya Allah pasti sukses. Kebayang gak maksud gue? Coba ya tadi detail ya. Karena kalau gue bikin benar-benar formatnya secara audio rumus media yang benar,
bahasa kasarnya insya Allah gue tahu garis finishnya di umur 2 tahun itu subscriber sekian. Istilahnya gede lah gitu. Ya. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, berarti kan tanpa ilmu kan? Iya, tanpa ilmu. Bahasa gampangnya gitu loh. Iya, iya. Gitu. Gue nggak bilang menyamaratakan ya, tapi gue secara general defaultnya dulu nih. Kalau lu cuma ikut-ikutan bikin podcast gitu, ikut-ikutan bangun bisnis, ya sama aja lu men-setting, kalau kata guru gue, meng-set kegagalan. Mana ada bisnis ikut-ikutan, Mal? Pasti kan pakai ilmu bisnis. Iya benar. Nah sama kayak gue ngebangun media juga pasti pakai ilmu. Nah abis itu udah gue terapin tuh. Makanya kan lu sadar nggak? Kalau di gaya-gayanya Malaysia dan Amerika nggak pakai opening sama closing. Gue ada opening nggak sama closing? Langsung ya? Langsung. Nggak usah pakai opening. Ke Dimas jangan kasih opening. Editor gue juga soalnya sama kayak lu, editor lu juga megang kamera kan? Iya, tahu lah, Semi tahu, Kemal tahu. Oh gitu. Kalau gaya-gaya Malaysia tuh gitu, Malaysia Amerika tuh gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya tuh bercandaan kita tuh opening haram. Closing haram, opening haram. Opening itu maksudnya yang karena kalau om coba lo opening gimana? 1, 2, 3 close the door gitu kan? Nah itu bumper, beda. Opening tuh yang kayak selamat datang itu opening. Iya. Anjing gak usah pakai opening lagi kita. Langsung waktu itu lu gak ada opening pas gue ya? Aku lupa lagi. Gak bakal ada opening, lu cek kasih solusi. Ratusan sampai ribuan video gak ada opening. Oh jadi langsung Der. Itu ada rumus, ada alasannya lah. Oh. Lu mau ada alasannya besok hijrah lo, jadi gak pakai opening lo. Jadi iya, makin yakin. Gue kayaknya gak pakai opening gue. Kayaknya gak ada opening lagi. Selamat datang di bertahan. Udah gak ada kayaknya. Tadi lo opening. Ya gak kan belum ketemu lo. Ini kan. Kan gue diem aja. Kan gue masa gue langsung tiba-tiba ngapain lo opening, malah urusan gue. Emang gue kayak anak-anak hijrah yang kenceng-kenceng awal-awal. Begitu ada orang yang ngelakuin kesalahan langsung diharam-haramin. Anjing, gue gitu Der. Ya haram tuh ya kalau di ilmu lu nih ceritanya nih. Iya. Wah. Baru tahu. Oh kalau bumperin biarin aja. Iya bumperin. Bumperin kan kalau di program kan juga ada bumperin kan. Oke. Oh itu maksudnya biar orang. Coba. Menurut lo gimana? Kita biar dua arah nih. Iya maksudnya kalau. Nggak pakai opening kenapa? Ya supaya langsung masuk ke 10 detik awal ini kan, krusial ini kan. Satu, betul. Nah iya jadi maksudnya langsung nge-guide aja langsung ngomong apa gitu ya. Iya. Terus yang kedua subjektif tinggi. Maksudnya gimana dari subjektif? Lo opening, oke teman-teman, selamat datang di podcast begini nih. Sebelum gue bahas detailnya atau rumusnya, lu nontonin apa lu cepet-cepetin? Cepet-cepetin Ya, sih. ngapain? Kan lu udah tahu nama programnya. Oke guys, selamat datang di apa tadi? Bertahan di industri. Oke guys, selamat datang di bertahan di industri. Kan gue udah tahu. Lah kan lu ketemu kan kelihatan nama channelnya. Terus abis itu ada lagi nih. Seorang host ya, gue hargain ya. Cuma ini kan buat bahan pembelajarannya aja. Iya. Gue pernah diundang di sebuah podcast, terus di openingnya gini. Ya baik, selamat datang teman-teman di ini gitu nama programnya. Bersama saya ini gitu. Tamu saya yang selanjutnya adalah orang ini begini. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa? Ayo siapa? Kan ceritanya kan shot kameranya kan ke lu doang kan hostnya. Lah kan ada di thumbnail. Iya. Jadi jangan pernah memicu dragging, jangan pernah memicu subjektif. Iya. Jadi lama gitu loh pace-nya. Lah kan ada di thumbnail, lu mau rahasiain gimana? Orang ada muka gue di thumbnail. Iya. Iya kan? Iya. Terus dikasih highlight lagi. Dikasih highlight kan? Iya. Biasanya. Iya. Dipotong bagian itu taruh depan. Highlightnya kelihatan tuh gue ngomong tuh. Tadi lu potong lagi bagus tuh. Oh Indonesia negara kafir, dulunya gue kena doktrin begitu. Cakep kan tuh kan. Woi lu ambil itu. Cakep. Judul aja ini kayaknya gue judul itu. Kayak clickbait sekali itu. Dari ex Viera ternyata mantan ISIS. Apa itu pasti viral banget. Selalu lah gue gak pernah masalahin judul. Abis itu udah bumper kan. Opening kan. Opening. Oke, tamu kita kali ini. Dulu dia orang begini-begini. Lah kan udah di highlight. Jadi dulu tuh kami pelajarin stages ya stage lah ya di TikTok itu dulu ada ilmu kayak begitu. Stage atau segala macamnya itu namanya top of the hour. Kalau di radio tuh namanya. Oke. Ada tuh kita makanya kadang 10 detik pertama, 3 detik pertama menentukan. Wah dari tahun berapa kita udah tahu istilah begitu tuh. Anak-anak konten kreator kan pada ngajarinnya begitu-begitu kan ilmu edukasi bagus keren. Tapi itu udah tahu dulu tuh kita tuh pokoknya top of the hour 10 detik. Kata orang Malaysia, 10 seconds sendiri. Oke. 3, 2, 1 langsung mulai. Coba latihan gitu dulu. Gitu. Tak macam tuh. Dipraktikin lagi sama dia. Wah itu kita digembleng tuh. 11 detik haram dulu sama dia.
Nggak bisa lu kasih toleransi 10 detik udah harus bikin orang tuh stay. Gila latihannya dulu. Anjing. Iya. Gitu. Soalnya gue tuh kadang-kadang suka kagok gitu kalau bintang tamunya gue belum kenal banget nih. Misalnya promo film gue nggak terlalu kenal. Kayaknya kalau langsung ngomong, Bang Denny Sumargo tuh nggak pakai opening. Jadi dia pas gue ke podcast Bang Denny, dia bilang, udah mulai nih Bang. Udah dari tadi kita udah gitu. Udah gitu. Gofar pun begitu kan. Itu anak radio tuh biasanya tuh. Iya, kalau Gofar kan udah langsung mulai aja kan. Udah record langsung ngobrol sama gue gitu kan. Kalau misalkan gue bintang tamu Gofar. Jadi gue baru nyadar ilmu itu ternyata 10 detik itu. Bang, ada bro. Anjir padahal gue penyiar juga ya. Tapi gue baru aja. Gen FM kan begitu juga. Gue gak tahu deh, harusnya Gen FM gak pakai begitu dong. Iya maksudnya Gen FM harusnya nggak pakai opening juga kan? Iya kan lu kan di Gen. Iya gue di Gen. Gue gak tahu. Ya makanya jadi gue baru anjing pantesan Gofar Bang Denny kagak pakai ini ya, kagak pakai opening. Karena ngejagain. Terus ada lagi ilmunya, nggak cuma sekedar di 10 detiknya. Kan salah juga kalau 10 detik ya udah langsung mulai. Terus mulainya apa? Oke. Gitu kan. Nah, makanya kan gue kadang kalau gue tuh jangan bikin dragging tuh jangan bikin kayak aduh lama nih lo bertele-tele lo gitu ya. Biasanya gue lempar ke visual. Oh yang TV, ini, TV itu ya. Ini kan ilmu advertising nih, makanya iklan-iklan di TV kan detiknya cepet-cepet tuh. Iya. Misalnya Frisian Flag shotnya tuh cuma dep pindah-pindah kan. Nggak ada yang dragging panning lama gitu, nggak ada. Nah itu sebenarnya untuk kalau bahasa recehnya mah, ketika lo boring, ada lagi yang baru nih. Ketika lo boring, ada lagi yang baru nih gitu. Oh itu gunanya master itu, kamera master sama TV lo ya? Iya, jadi gue pindahin ke sini. Nah, tambah lagi ilmunya biasanya hook atau gue pakai bahasa sederhana deh. 10 detik itu tuh ambil problem. Itu paling gampang. Iya, kalau itu gue masih nangkep tuh ambil problem. Ambil masalah karena 10 detiknya gimana caranya mereka begitu stay tuh kayak kayak gue kemarin kan. Mal, gila lo sekarang udah buka begini emang atau enggak mungkin emang laku artis bisa ya langsung masalah. Kalau kita kan gue tadi pas awal langsung kalau Vera ternyata itu udah masalah tuh buat itu masalah tuh dia. Kalau itu gue masih paham tuh ya udah abis itu lanjutin tuh 15 menitnya apa poinnya gitu. Tapi nih kalau gue kan gue interview lu nih kan tadi kalau yang sebelumnya gue diinterview lu kan. Ini kan gue yang interview sekarang. Ya masih menurut lu masih aman-aman aja kan gue kan? Aman. Oke. Ya gue baru tahu gunanya master itu ternyata ya. Yang lu ada tuh kan gue lihat offline itu sebelum tayang kan yang dikasih lihat ke gue terus ada kok TV duluan nih pertama awal-awal itu ternyata maksudnya lokasi visual itu ya lokasi visual gitu baru ntar ngobrol banyak sih tekniknya ya di dalam tuh padat banget gitu ya ilmu broadcast atau announcing skill gitu ya jadi nggak cuma monoton ke pertanyaan tapi biasanya kita namanya sih sebenarnya teaser atau hooker lah sama aja sih ya. Kayak sebelum menjaga dia dari 15 menit biar tetap stay tuh biasanya gayanya kayak gini. Kita hooker lagi tuh di situ tuh. Kayak misalnya lu lempar pertanyaannya misalnya sekarang udah jalan pertanyaan kedua. Terus lu mau masuk pertanyaan ketiga kan? Iya. Tapi lu teaser dulu pertanyaan keempatnya. Jadi lengkap dulu satu, baru lu tetap balik ke sini. Contoh, sebelum gue bahas, lu dulu pernah ada di satu band yang begini. Nih, gue mau nanya dulu deh bro. Nanti kita bahas yang itu ya. Nah, itu tuh ada lagi tuh. Oh, gue sering lakuin. Baru tahu ilmunya gue. Tapi gue sering lakuin itu. Tapi bentar dulu dari sebelum gue ini biasanya gitu kan. Itu dia kayak istilahnya coming up next lah. Iya, kayak oke, berarti nanti lu akan ini lagi ya. Ya udah. Jadi kayak ngepukul 2 pembahasan sekaligus tapi sebenarnya lu mau bahas satu dulu. Jadi itu penonton itu enggak suka kalau lu mau bahas apa sih udah to the point deh. Dia tuh demannya begitu apalagi agensi ya. Udah apa deh gitu. Cuma kan enggak mungkin kayak nanti gua bakal bahas ini disebutin semua. Enggak enak juga obrolannya. Iya. Jadi kayak colong-colong momen. Terakhirnya haram closing. Closing gimana coba? Jadi ya, nggak usah closing langsung habis aja. Nah. Makanya lu langsung ngomong pas kemarin kasih solusi. Nanti Kemal cut di situ ya. Ada kan lu ngomong gitu kan? Iya. Habis punchline, habisnya kan kadang kan kita kan suka nambah-nambahin tuh. Iya. Nah, terus gue bilang sama editor tuh cutnya di situ itu punchline Kemal tadi bagus tuh cut di situ ya. Soalnya lu udah ngasih punchline. Kan gue umpan tuh, gue nyari celah tuh biar udah mau closing tuh gue umpan ke lu cemes kan. Tutupnya di situ bumper. Haram. Coba lu kalau closing kenapa haram? Ya kalau closing kalau gue, nah masalahnya gue kalau closing gue selalu minta maaf ke netizen kalau gue,
karena setidaknya tuh biar nanti kalau orang misalkan kita ada ngomong apa yang kontroversi menurut netizen gitu ya, terus kita nggak cut momen itu Der. Jadi gue langsung kayak setiap closing gue bilang thank you Der udah datang, sehat-sehat terus, thank you udah nonton episode kali ini, mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Tujuannya adalah supaya nanti orang yang ngambil perintilan di depan kontroversi omongan kita, lu dengerin sampai akhir kan gue udah minta maaf. Tujuan gue itu Der, minta maaf di ending. Ternyata itu gimana tuh? Haram. Berarti semenjak episode ini gue sama Dimas berubah. Lo bukan Mal. Iya, Lu tapi jangan taruh di akhir. Satu, emang orang udah pasti nonton sampai akhir belum tentu. Dan kedua, iya benar. satu kata aja. Kalau mau kayak gitu cara mainnya, misalnya lo ada ragu mau ngeluarkan sesuatu, versi jurnalis ala gue ya. Iya. Tambahin satu kata, disclaimer ya. Langsung gitu. Udah selesai. Padahal itu gue selalu ngomongin di awal ya. Lu gak usah minta maaf lagi harusnya Iya kan, gue ya. ini gue disclaimer ya. Jadi gini nih. Bukannya gue gak suka sama UMKM di Tanah Abang Mal. Tapi kan kayak gitu tuh. Baru ngobrol. Nah, masalah closing haram tadi menurut gua itu. Maksudnya ini haram secara duniawinya ya. Gua nggak lagi bahas tentang ilmu agama. Bukan agama ini. Bukan. Iya. Nah, coba ulangin. Tadi lu bilang kan, thank you lah, bla 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 gitu ya. Iya. Okay. Gua ajak lo pergi untuk berimajinasi. Oke. Ceritain lagi nonton satu acara. Oke. Misalnya nama programnya bukan Empat Mata. Oke. Ada Mas Tukul kan? Ya. Oke, hostnya. Terus tiba-tiba di ujung obrolan tuh dia udah dipancing sama floor director, udah ngasih kayak closing Mas, abis Mas gitu biasanya kalau di TV kan, di belakang kamera kan. Iya. Oke, terus tiba-tiba di trigger sama penonton udah prok gitu kan. Thank you Kemal, thank you Derry gitu kan. Iya. Oke, thank you udah mampir. Oh ya Om, gini-gini tuh credit title naik. Yang lo lakuin apa? Begitu nonton acara itu? Iya, gua ganti channel langsung. Itu lo sebut. Jadi gak usah lagi. Udah habis programnya. Iya, ngapain lagi? Ngapain gue tonton? Tapi kan tukulnya tetap closing kan? Iya, tapi kan diganti kan. Iya, diganti. Nah, maksudnya gimana? Satu, kalau di TV fatal. Kalau di podcast ya oke lah, tapi tetap fatal. Maksudnya gimana? Di TV kan pasti kan harapannya di Nielsen kan akan nyambung ke program berikutnya kan, biar tetap ratingnya naik terus kan. Iya. Secara awareness, secara konten apa segala macam. Hilang tuh momen tuh. Padahal selanjutnya udah ada program bagus misalnya. Iya. Mungkin on the spot, mungkin OVJ apa segala macam. Iya. Tapi kalau di itu satu, kita masih bahas TV. Terus yang berikutnya masih di ranah TV, dia pasti bisa lupa tuh sama tuh TV-nya. Ya dong, udah ratingnya turun terus lupa lagi. Iya. Oke? Iya. Secara the whole ya, secara keseluruhan ya. Nah, sama dengan di podcast. Lu kasih poin thank you ya. Terus kalau penyiar kan gayanya gini biasanya. Thank you pendengar. Thank you anak tracks gitu. Thank you kaula muda yang udah nemenin. Nggak kerasa gue udah nemenin lu selama 4 jam ke belakang gitu. Gitu-gitu kan. Gantilah. Udah habis kan? Oke. Hilang lagi sama keluar radio. Di podcast momennya gimana? Kan nggak ada kelanjutan programnya. Iya, dan menitnya kelihatan nih. Oh, ini mau habis nih. Iya, apapun itu bentuknya deh. Kan lu juga bukan kayak siaran TV kan? Iya. Nyambung lagi ke program berikutnya. Itu pun juga mental nih. Iya. Ke program siapa tahu algoritmanya lagi dikasih ke podcast. Lu tiba-tiba ada terkasih solusi gitu kan? Iya. Nah, poinnya tuh bukan yang itunya, tapi krusial ranah yang lainnya adalah ketika sudah ganti dan seterusnya, penonton dikasih klimaks. Masalahnya di situ. Sementara kalau ilmu broadcastingnya benar, haram dan jangan sampai penonton dikasih klimaks. Wajib kasih anti klimaks. Justru anti klimaks. Wah gila lagi seru-serunya. Besok gue nonton lagi. Hormon kebangkit tuh. Oh gitu. Psikologis. Oh gitu Der. Itu poinnya. Kalau dikasih klimaks selesai. Iya. Oke lah diganti betul. Kalau dipaksa-paksain, dipsikologisin, ya udahlah, betul udah kehilangan momen, udah lupa tuh mau kasih solusi. Ya. Dan yang kedua klimaks tadi. Oh ya udah, kayak nggak ada kesana apa-apa. Kayak nggak ada yang kayak ke-trigger untuk ter-call to action untuk nonton lagi. Kayak gila ya gue lagi seru-serunya. Besok gue nonton lagi deh. Ada emosi di situ kan. Iya. Okay. Atau enggak nyambung nih dengan cocok logi yang berikutnya. Dulu Bang Komeng pernah ngajarin gue terkait kita lagi ngobrol bareng dulu kalau nggak salah nama satu programnya di MNC TV. Sama Tora gitu-gitulah. Komedian gitu sama penyiar-penyiar. Terus tiba-tiba Bang Komeng bilang, gue nanya, Bang, kenapa spontan uhuy tiba-tiba bubar Bang? Sayang banget Bang. Nah, itu dibalikin sama Bang Komeng. Ini cerdas beliau nih. Hah itu? Bingung gua. Maksudnya? Tadi lo ngomong apa? Ya kan padahal bagus tuh. Lagi legend-legend. Nah itu, gue masih bingung. Apaan sih Bang? Itu kan.
ternyata gue gak ngerti bang. Itu yang lu sebutin barusan. Nempel gak di kepala lu apa? Legend. Justru ketika kita lagi di atas, kita tinggalin orang dan nempel kesan bahwa lu dipersepsikan sebagai apa. Nah, jadi momentum itu spontan uhui lagi di atasnya di-cut sama Bang Komeng. Supaya diingat yang anti klimaks tadi ya. Iya. Berarti kasih solusi kapan lu cut nih? Jangan gitu. Jangan gitu. biar diingat. Maksudnya kan biar diingat itu Der. Ya, nanti kurang tinggi. Gua alasannya kurang tinggi. Ntar aja pas tinggi. Belum ya. Soalnya kita kalau secara viewer sama ini kita 11-12 nih. Kasih solusi sama bertahan di industri maksudnya berapa kali lah maksudnya orang mention Bang itu dari kasih solusi dalam hati gue anjing kalau ngundang Derry mah gampang banget orang gue kenal. Tinggal ketemu aja maksudnya gitu. Jadi secara viewers kita 11-12 lah. Ada yang kadang-kadang gede banget, ada yang kalau misalkan bintang tamunya tidak terlalu menarik, mungkin menurut netizen tidak terlalu menarik ya, mungkin kurang gitu. Tapi secara gue pantau kasih solusi, oh sama viewers kita kurang lebih. Kalau sekalinya banyak, sekalinya dikit gitu. Jalanin dulu aja kan belum klimaks banget. Ya masa kan gue masa Jumawa sih belum tinggi-tinggi banget. Iya kan, kecuali mungkin Gojek. Misal kecuali Gojek. Kenapa Gojek? Pendiri Gojek siapa? Iya Nadiem Makarim. Tuh. Bosnya Gojek, Nadiem Makarim gitu kan? Iya. Lu sampai hafal kan? Iya. Yang sekarang siapa bosnya? Ada, aku lupa lagi namanya. Udah kan, dapat ya. Maksudnya pembahasan ilmu ini ya. Iya. Kenapa gue giring ke situ? Iya. Ya udah, benar. Pak Nadiem terhormat, cabut dari Gojek, pas lagi Gojek tinggi-tingginya. Terlepas dari ada yang bilang berarti pas sekarang tuh dia selamat banget tuh. Mungkin sekarang lagi rugi misalnya. Itu pembahasan beda lagi ya. Ya tapi itu pun juga kalau mau dicocok-cocokkan ya nyambung-nyambung aja. Berarti kan namanya Pak Nadiem kan harum. Kalaupun ada yang bilang kan gue tuh sekarang lagi anclok-anclok ya tuh. Lagi rugi-ruginya misalnya. Terlepas dari bukan masalah ngeledekin itunya. Tapi lebih kepada kayak ya udah pas momentumnya. Pak Nadiem cabut pas lagi harum-harumnya. Cabut. Tapi ada yang kedua lebih faktor itu. Ya sudah benar. Pas lagi di atas beliau cabut. Tapi cabutnya ke tempat yang kalau bisa kayak Bang Komeng misalnya spontan lagi cabut mungkin dipindah penawarannya lebih bagus. Yang jadi persoalan ketika tadi lu kapan misalnya bercandanya begitu kan? Iya. Ya harus ngikutin kayak yang lebih bagusnya kalau mau. Jadi jangan nurun juga value di diri lu. Selain di nama brandnya, ngejagain juga value di diri kita as a personal brand. Jadi brand itu kebagi menjadi dua, ada personal brand, ada corporate brand. Corporate brand yang aman, tapi lu jangan sampai lu mengorbankan nilai personal brand lu. Jadi kalau mau patah di atas, lu harus mencelok ke tempat yang betul-betul value-nya juga sama minimal atau lebih tinggi. Ya. Makanya beliau ngambil menteri. Ya karena secara value lebih tinggi, naik. Ya kan beda cerita, swasta terus menteri pemerintah lagi. Nah, berarti kalau tadi nyambung pertanyaan lu, belum ada caplokan yang lebih tinggi dari kasih solusi sekarang gitu ya? Tergantung siapa yang mau ngasih gue jatah. Berarti mau pemerintahan gitu maksudnya? Oh nggak tahu, nggak bercanda gue, serius banget lo. Gue kira lu gabung PAN juga, jangan lu mau gabung. Ya siapa tahu mau gabung PAN. Oh gitu, maksudnya harus ada pertahanan. Ya apapun itu kayak mau gue jadi ini kayak, mau gue tiba-tiba jadi apa kayak gitu. Maksudnya kayak ownernya siapa kayak, komisarisnya siapa kayak, Telkomsel gitu. Contoh. Ya kan, komisaris utama PLN, BUMN. itu kan beda cerita tuh. Bahasa kasarnya gitu. Tapi mau kasih solusi mah di hati gue selalu. Waduh. Karena lu CEO dan founder lu yang bikin. Tetap di hati lu. Kalau lu hilang lu kemana lagi? Enggak, tapi beneran deh. Ini fun fact ya. Iya. Ngail babunya aja ya. Nggak tahu nanti kemana misalnya ada penawaran A, B, C, D, F, G. Pasti gue ada bargain. Bargainingnya pasti apapun itu bentuknya ya. Kan kita kan hidup yang lebih baik, bener gak? Ini kita ngomong mimpi ya. Gue gak lagi bahas kemana-mana dalam arti apalagi tahun panas. Enggak ada urusannya. Tapi gak harus ke sana juga. Tapi mestinya lebih kepada apapun itu yang memang levelnya tadi itu naik. Nah itu pun karena gue taunya berdarah-darahnya nih my baby yang namanya kasih solusi. Pasti gue akan bargain. Bargainingnya tuh gini. Apapun itu bentuk penawarannya kayak gimana pun, yang kita nggak dipungkirin bahwa ternyata value-nya lebih besar gitu, misal gitu ya. Pasti gue akan bilang bahwa gue harus di dua kaki. Oke, nggak bisa sama, misalnya fokusnya beda, tapi minimal kalau bahasa gampangnya, ya gue pagi syuting dulu. Ini apapun bentuknya ya. Pagi pasti gue ngamanin dikasih solusi dulu kasarnya gitu. Oh baru nanti yang pekerjaan selanjutnya. Lu ambil Om Deddy kenapa? Akhirnya kerja sama Om Deddy nih sekarang. Value. Lu value. Terus? Brand deals.
Brand deals. Iya. Dan ini fun fact nih, Om Deddy sebenarnya enak nih dan nyuntik gue tuh. Nggak kerja dia. Iya pasti lah. Tapi kan lu jadi bahasa kasarannya nggak kerja tuh karena memang gue nggak pengen dirubah DNA-nya. Oh, maksudnya Gitu. tetap kasih solusi, tetap bertahan kayak sekarang gitu ya? Iya, jadi maksudnya kayak Om, yaudah, alhamdulillah lu masuk, ya udah, gue pengen nih lu masuk nggak apa-apa, ya udah, oke, bukan nggak apa-apa, emang bagus gitu ya. Iya. Tapi gue nggak pengen dirubah Om, DNA-nya Om, gitu. Malah gue yang nawarin, Om Deddy pengen, lu pengen diapain? Lu pengen minta apa? Wah keren supportnya beliau. Lu pengen kayak gimana? Lu bilang, lu pengen apa? Lu pengen apa? Lu pengen apa? Lu pengen gue ngapain? Dia nanya, lu butuh gue kayak gimana? Lu pengen begini. Istilahnya kalau dia mau nginvest, Om Deddy tuh kerennya tuh, nginvest nggak diem. Dianya mau total gitu. Emang pengusaha beliau kan. Nah tapi masalahnya pas kenanya di gue, alhamdulillah Om penawarannya. Gue cuma minta 2. Minimal 2 lah kasarnya. Oke. Value, karena di tap sama dia kan pasti kan value-nya Naik, ya kan. Brand deals. Itu. Nah sisanya, masa lu gitu doang? Gue mau bantu lu dari segi apa? Apalah begini misalnya. Ya gue gak tahu lah, mungkin bahasa kalau itu kan invest kan. Apa gue perlu pakai tim gue taruh di situ? Atau mungkin mau ada pelatihan apa misal gitu. Enggak Om, masalahnya gue udah happy, insya Allah gue tahu kok DNA-nya mau dibawa kemana. Gitu. Jadi nggak perlu intervensi dalam hal ini, nggak apa-apa, lu bantuin gue value sama brand deal saja, ketemu sama brand apa segala macam. Oh, dan lu Om Deddy itu kenapa ngambil kasih solusi? Maksudnya Nggak tahu, tanya beliau lah. Lu nggak dibocorin ke lu itu? Enggak, maksudnya kan sebenarnya di podcast juga pernah dibahas sih tipis-tipis kayak dia belum punya media yang memang fokus pada UMKM gitu. Oh, makanya lu as a business. bertahanin UMKM ya. Iya. Walaupun baru-baru ini gue baca komen, ada yang komen gini, tolong kembalikan kasih solusi yang dulu. Ada yang komen kayak gitu tuh, dan nyadar nggak lu? Pas Gofar, bintang tamunya Gofar. Iya. Tolong kembalikan dulu. Terus ada yang komen gini lah, emang Gofar tidak kan ngomongin bisnis, tidak menginspirasi, emang bisnisnya gitu. Nah mereka mungkin mindsetnya gue nggak tahu ya. Padahal gue dari awal juga nggak pernah bilang bahwa gue adalah media yang buat dakwah apa segala macam. Yang nggak tahu dia diukurnya gimana, karena gue berjenggot kali ya. Iya, jadi arahnya ke situ. Iya, tapi bener sih kata lu, kita tuh harus kalau kita mau cut yang acara pertama harus pindah ke ini ya. Ya misalkan dari Menteri BUMN, Ketua PSSI, itu kan harus naik itu dan naik gitu. Naik ya. Ya, Oh itu naik ya? Naik dong Menteri BUMN. Nggak tahu ya apa penurunan. Oh iya. Gila tuh, mulutnya pedes banget ini si Arab satu ya. Naik apa penurunan tuh? Nggak tahu gue. Bagus gak nih? Iya bagus. Ya mungkin bagus kali ya. Iya. Atau Menteri BUMN. Misalnya ini ceritanya ini di negara Honduras kali kan maksud lu kan? Iya, yuk kita ngomongin Bulgaria lah. Iya. Menteri BUMN Bulgaria. Kecuali mungkin ke wakil presiden Bulgaria. Oke itu baru naik. Cuma masalahnya dia nggak dapet wakil presidennya. Iya, yang Bulgaria ini kan. Iya. Jadi ya penurunan dong. Nggak tahu kan masih. Federasi Bulgarianya. Enggak ya? Enggak lah, ya kan dia masih kan. Si Menteri Bulgaria itu. Yang BUMN. Kalau gitu gue nggak tahu. Kalau naik bukan begitu. Emang iya ketua PSBI itu Persatuan Sepak Bola Bulgaria Indonesia itu tetap ada Indonesianya ya. Kenapa ada Indonesia Bulgaria? Indonesia kenapa tetap ada? Kan harusnya Persatuan Sepak Bola Bulgaria aja. Kan PSB aja udah selesai. Ngapa gue bego ya? Iya.